Nah, pinter banget dok. Yang ngomong kalau Einstein itu cuma menggunakan 5% otaknya, itu benar nggak dok? Nggak benar ya? Berarti itu nggak ada penelitiannya ya? nggak ada penelitiannya. Oh, berarti sebenarnya kalau aku misalnya diteliti nih, aku menggunakan berapa persen? 100%? Hampir 100%. Hampir semua kita menggunakan 100%. Iya, dulu Mitos kan itu dari mana ya? Nggak tahu tuh. Asal-usul Mitos mitos itu kayaknya dari populer pop culture, jadi culture. film gitu. Iya. Jadi Dulu kan dibilangnya manusia cuma pakai 5 sampai berapa persen otaknya. Iya, Kalau iya, bisa iya. 100% jadi telekinesis. Lucy kan, gitu. film Lucy. Iya, padahal udah hampir 100% dipakai kan, Dok ya? Nah, Ya, aku gue pernah dapat gini. Misalnya contoh ya, kayak aku dia bilang kalau otak itu harus di-train sampai dia benar-benar kayak exhaust. ya, Supaya dia bisa melar lah Ya. gambarnya gitu. Berarti kalau itu benar dong? ya, Berarti kita harus perlu stres dong sebenarnya. ya. Stres itu penting, tapi yang bagus itu adalah stres akut. Yang Apa? Stres akut. Yang bagus. Ya, jadi Stres harus akut. Ya, Aku tuh baru kan. ya. Jadi dia kalau stres itu harus ada rilisnya. Ya nggak bisa stres terus-terusan. Ya. Dan proses belajar itu pada saat proses kita hit a wall, terus kita mulai frustasi nih, aduh susah banget, istirahat dulu deh. Terus nanti belajar lagi, kok jadi lebih gampang. Itu proses si Oh, otak makanya belajar. orang suruh tidur kalau Iya. sudah capek. Dan tidur adalah salah satu proses di mana Rilis. otak jadi dia kayak menyusun memori supaya bisa dibaca lebih efektif. Karena otak nggak pernah berhenti kan sebenarnya Iya. kan. Jadi kita pas tidur, pas lagi akut tadi, sebenarnya kita lagi nyuruh otak kita untuk nyari Iya. solusi. Iya. Gitu. Tuh, Oke. makanya kalau lo lagi stres, gue sama Raymond nyuruhnya Tidur itu tergantung sama ritualnya juga, sama jamnya oh, juga oke. gitu. Dan tiap orang kan cara tidurnya macam-macam gitu. Memang disarankan nggak selalu tidur, tapi setidaknya pergi dari tas itu dulu, Istirahat dulu. istirahat dulu, kasih ruang buat otaknya relax dulu, terus nanti baru balik lagi. Oke, gue mau back to topic dong. Oke. Psikiater yang percaya bahwa ternyata kalau orang depresi itu mereka sudah punya gangguan di neurotransmitternya yang imbalance, terus bikin mereka cenderung depresi. Oh. Tapi ada juga yang enggak, itu sesuatu yang bisa diubah atau diganti, misalnya kita dengan cognitive behavior therapy yang lain-lain. Tuh, jadi ada dua lain juga gitu. Walaupun semakin kesini ternyata banyak intervensi yang bisa dikerjakan. Contohnya kalau di bedah saraf, kadang-kadang sekarang kita menggunakan namanya vagal nerve stimulation untuk orang-orang depresi. Jadi kita pasang implan di saraf vagalnya, namanya saraf vagus nomor 10. Kita bilangnya, kita ada 12 saraf kranial, dia saraf nomor 10. Itu jadi pada saat dia mulai mengalami gejala depresi, dia bisa kayak pencet tombol gitu untuk mengurangi gejala depresi. Tapi ini operasi kayak di operasi. Tombolnya di mana? ditanemin. Tombolnya biasanya ditanam di dada. Ditanam.